Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita mulai 1 menit lagi. Mohon Bapak Ibu dapat bersiap. Dipersilahkan jika membutuhkan catatan, membutuhkan hal-hal yang perlu dicatat dan lain sebagainya, dapat duduk di area yang nyaman, begitu. Kita akan memulai kegiatan kita sebentar lagi. Baik, Bapak Ibu, sudah pukul 15. Kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri dan mohon maaf nanti jika Bapak Ibu dalam tengah penjelasan membuka mic, kami dari tim akan mematikan suara Bapak Ibu untuk penjelasan dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu dapat mempersiapkan untuk UKIN, UKPPPG dengan lebih mantap. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, selamat sore sekali lagi Bapak Ibu. Selamat datang di BIMTEK untuk UKP PPG 2025 PPG Guru Tertentu khusus untuk guru kelas SD Universitas Kristen Satya Wacana. Sekali lagi ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tidak salah ruang yang sudah hadir di sini. BIMTEK ini khusus untuk guru kelas SD. Guru kelas SD, PPG guru tertentu, Universitas Kristen Satya Wacana. Bapak Ibu nanti akan bersama dengan saya, Gamaliel Septian Erlanda, bisa dipanggil Pak Gama, begitu. Saya merupakan koordinator untuk PPG guru kelas SD di Universitas Kristen Satya Wacana. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan apresiasi terlebih dahulu karena Bapak Ibu telah sampai di periode PPG guru tertentu dan Bapak Ibu telah melakukan pengerjaan LMS secara mandiri hingga akhirnya Bapak Ibu bisa sampai di tahap ini. Nanti Bapak Ibu sudah diperkenankan untuk melakukan pendaftaran UKP PPG. Jadi ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tentu Bapak Ibu sendiri juga perlu berbangga dengan hal tersebut. Selain berbangga, Bapak Ibu perlu segera melakukan persiapan untuk UKP PPG 2025. Pada hari ini, sore hari ini, saya akan menjelaskan khusus untuk yang uji kinerja. Sekali lagi, Bapak Ibu akan mengikuti UKP PPG. UKP PPG akan ada beberapa poin. Untuk sore hari ini, saya akan menjelaskan khusus untuk UKIN atau uji kinerja. Baik. Tujuan dari BIMTEK ini akan membantu peserta atau Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan diri, memahami, serta menyamakan persepsi mengenai UKP PPG bagi guru tertentu, khususnya UKIN atau uji kinerja PPG guru tertentu. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa juknis yang sudah diberikan oleh kementerian. Sekali lagi, Bapak Ibu mohon dapat meningkatkan literasi sama persis ketika kita meminta anak-anak kita untuk membaca, maka gurunya juga harus berkenan membaca segala juknis supaya tidak bingung. Begitu ya Bapak Ibu. Termasuk juga membaca presentasi di layar Bapak Ibu saat ini. Baik, komponen UKP-PPG. Komponen UKP-PPG akan terdiri dari dua hal, yaitu ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dan uji kinerja atau UKIN. Pada hari ini, saya akan fokus pada uji kinerja atau UKIN. Namun, komponen pada uji kinerja atau UKIN
ada satu bagian yang akan dikerjakan di UTBK, yaitu studi kasus. Begitu ya Bapak Ibu pola berpikirnya atau pola pembagiannya. Baik, ini adalah bagian-bagian dari SKS dari studi kasus, mohon maaf, UTBK dan UKIN, Bapak Ibu. Saya lewatkan saja. Kita langsung ke hal-hal teknis. Hal teknis yang pertama, nah ini tadi yang saya sampaikan literasi Bapak Ibu. Mohon dapat dibaca paling tidak presentasi yang tampil di layar Bapak Ibu sore hari ini. Yang pertama, pendaftaran UKP PPG. Pendaftaran sudah dapat dilakukan hari ini tanggal 1 sampai tanggal 13 September 2025 untuk first taker, untuk yang baru pertama kali ujian, baru pertama kali UKP PPG. Begitu nggih Bapak Ibu, jadi nanti mohon diperhatikan dengan baik supaya tidak terjadi salah info. Sedangkan yang retaker atau sudah pernah ujian tapi gagal dan kemudian mengambil ujian lagi dilakukan pada tanggal 1 sampai 8 September 2025. Beda nggih periodenya, mohon diperhatikan baik-baik. Berikutnya, periode unggah dokumen UKIN, RPP dan video pembelajaran periodenya pada tanggal 15 sampai 20 September 2025. Lini masa ini juga ada di website ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau akses PPG di kementerian, lini masa ini juga ada. Tapi mari kita cermati bersama sambil Bapak Ibu mempersiapkan diri. Untuk cetak kartu ujian ada pada 19 sampai 20 September 2025. Mohon diperhatikan range waktunya ya Bapak Ibu, karena terkadang ada waktu yang hanya pendek seperti cetak ujian ini hanya 19 sampai 20 saja. Berikutnya untuk ujian tulis UTBK terjadi pada 27 sampai 1 Oktober. Dan penilaian UKIN nanti berarti berkas Bapak Ibu yang sudah diunggah pada 15 sampai 20 September akan dinilai oleh penguji pada tanggal 6 sampai 20 Oktober 2025. Gitu. Pada lini-lini masa ini, Bapak Ibu diharapkan standby. Standby itu nanti kalau ada info apa-apa, mohon gercep atau langsung merespon. Khususnya yang hari ini saya akan jelaskan UKIN pada nomor 5, penilaian UKIN, bisa saja Bapak Ibu akan dihubungi oleh pihak penilai atau pihak wali studi untuk melihat kembali dokumen Bapak Ibu. Mengapa? Karena beberapa kasus di PPG guru tertentu ada yang dokumennya tidak bisa dibuka. Ketika dokumennya tidak bisa dibuka, maka pada tanggal 6 sampai 20 Oktober 2025, Bapak Ibu nanti akan dihubungi oleh wali kelas untuk melakukan perubahan dokumen tersebut. Nah, saran saya Bapak Ibu, di lini masa yang tertera di layar Bapak Ibu ini pokoknya HP on dan standby. Begitu saja Bapak Ibu. Dan saya tahu ada agenda ANBK dan lain sebagainya di Oktober, jadi hati-hati Bapak Ibu untuk pembagian waktu gitu. Laporan kinerja, EKIN dan lain sebagainya juga hati-hati. Bapak Ibu mohon pembagian waktunya dengan baik, begitu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih membutuhkan pendampingan atau istilahnya bagaimana cara mendaftar, Bapak Ibu bisa melihat YouTube, tenang, nanti presentasi ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa melihat YouTube-nya. Tinggal dilihat YouTube-nya lalu mendaftar pada periode 1 sampai 13 September 2025. Rencanakan waktu pengerjaan dengan baik dan cermat, Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu tidak mendapat izin khusus untuk PPG ini. Saya tahu betapa kompleksnya karena ibu saya juga guru dan saya juga guru, Bapak Ibu. Jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk PPG kali ini. Lanjut ke esensi utama dari UKIN, uji kinerja.
Bapak Ibu akan diminta untuk mengumpulkan 3 dokumen. Di layar Bapak Ibu memang tidak ada nomor ya, tapi silahkan dicermati ada bulet-bulet numbering di sana, ada buletnya. 3 dokumen. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, yang kedua adalah video praktik mengajar, praktik pembelajaran, dan studi kasus. Pada bagian studi kasus ini yang sempat saya sampaikan tadi, diisinya ketika Bapak Ibu UTBK. Baik, sekali lagi studi kasus diisinya ketika Bapak Ibu UTBK. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran. Nah, ini sering terjadi kehebohan sejak zaman dulu. Bahkan sejak kurikulumnya belum ganti, masih KTSP, saya sudah melayani PPG tahun 2018, Bapak Ibu. Itu juga terjadi kebingungan perangkat. Nah, mohon tidak perlu bingung dan takut. Perangkat apapun kurikulumnya, asal dipakai di sekolah, diterima. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kurikulum apapun, asal Bapak Ibu memang menggunakannya di sekolah, maka perangkat pembelajarannya diterima. Masih ada 57% se-Indonesia ini Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi kalaupun di sekolah Bapak Ibu masih menggunakan K13, silahkan kirimkan perangkat K13. Tapi harapannya Bapak Ibu dapat mengunggah minimal kurikulum Merdeka. Lebih bagus lagi kalau sudah beradaptasi dengan implementasi deep learning atau kurikulum nasional berbasis pembelajaran mendalam. Begitu Bapak Ibu. Jadi masih diterima ya, asalkan dipakai di sekolah Bapak Ibu. Begitu. Kemudian Bapak Ibu untuk video praktik pembelajaran nanti Bapak Ibu akan mengunggah 2 jenis video, yaitu video full tanpa edit 2JP dan video edit 30 menit. Nanti saya akan jelaskan juga, tapi mohon ketika sudah dilakukan sosialisasi seperti ini, mohon tidak perlu ditawar-tawar ya Bapak Ibu. Pak, boleh nggak kirim 30,5 detik? Nggak perlu ditawar Bapak Ibu. Jadi silahkan maksimal 30 menit editingnya. Begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau cuma 25 menit? Boleh, kan maksimal 30. Tapi kurang boleh. Tapi pertanyaan saya, ya masa ngajar 25 menit? Kan Bapak Ibu kan tidak mungkin ya. Jadi oleh karena itu 30 menit itu sudah yang paling ideal untuk dilakukan editing video. Begitu Bapak Ibu. Pak, bagaimana jika video utuhnya lebih dari 2JP? Karena video utuh itu saya plus persiapan. Maklum Pak, nunak-nunuk harus buka LCD, harus begini itu masih kagok. Boleh dipersilahkan kalau video non-edit. Video tanpa edit dipersilahkan. Yang penting video editing 30 menit tanpa ditawar ya Bapak Ibu. Mohon tidak perlu melakukan penawaran di bagian ini. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu nanti akan sangat membutuhkan Google Drive. Mengapa? Karena 3 perangkat ini akan diunggah di Google Drive. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu melakukan persiapan untuk memiliki Google Drive pada email masing-masing. Jika masih ada yang memiliki Belajar ID, maka bisa menggunakan email tersebut begitu, atau Bapak Ibu bisa berlangganan karena Bapak Ibu nanti akan mengunggah video yang kapasitasnya relatif besar. Begitu. Ada video non edit berarti 2JP berarti sekitar 60 sampai 70 menit. Nah, itu kan cukup besar ya Bapak Ibu kapasitasnya, dan plus video editing 30 menit. Begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti dapat diperkirakan kapasitas Google Drive-nya ini. Baik, saya akan masuk ke format untuk RPP atau modul ajar, dan di kurikulum yang baru ini kembali lagi namanya RPP ya Bapak Ibu nanti ya. RPP modul ajar, ingat tadi saya sudah sampaikan, diterima semua. Asalkan
memang dipakai di sekolah Bapak Ibu. Itu ya, kami berharap Bapak Ibu juga istilahnya tidak perlu mengada-ada begitu ya Bapak Ibu. Kalau memang di sekolahnya kelas 4, saya guru kelas 4 Pak. Di kelas 4 saya itu pakai kurikulum Merdeka. Oke, dipersilakan mengajar menggunakan modul ajar kurikulum Merdeka dan prakteknya juga kurikulum Merdeka. Nah, pengalaman Bapak Ibu ini sekalian ya, nanti kalau ada yang bertanya saya sambil mengulas pengalaman. Pengalamannya adalah Bapak Ibu perlu cermat. Modul ajar kurikulum Merdeka ya tetap menggunakan profil pelajar Pancasila kan Bapak Ibu. Kalau yang deep learning menggunakan 8 kompetensi. Jadi mohon nanti betul-betul diperhatikan. Jangan sampai niatnya menggunakan deep learning tapi tetap menempelkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan nggak sinkron. Nanti sampai di penilaian tidak sinkron. Apakah ada yang begitu? Ada, Bapak Ibu. Periode guru tertentu yang sebelumnya, kakak-kakak Bapak Ibu kemarin, ada yang demikian. Baik, saya lanjut di sini. Seluruh modul ajar atau RPP diunggah dalam bentuk PDF. PDF ya Bapak Ibu, mboten Word, mboten yang lain-lain. Itu tidak Word, tidak juga yang lain. PDF. Ukuran maksimal 10 MB. Penamaannya perangkat pembelajaran underscore nama lengkap Bapak Ibu dan underscore NIM nomor induk mahasiswa. Baik, itu formatnya. Nah, ini Bapak Ibu perlu membuat satu saja modul ajar atau RPP. Yang penting modul ajar atau RPP tersebut adalah modul ajar atau RPP yang dipakai untuk praktek mengajar. Pastikan sinkron ya Bapak Ibu. Jadi dalam modul ajar tersebut. Jika di dalam modul ajar itu menggunakan tepuk-tepuk, berarti videonya juga harus ada tepuk-tepuk. Jangan juga kebalik, di videonya ada tepuk-tepuk, tapi di RPP-nya nggak ada. Nah, ini juga terbalik nanti Bapak Ibu. Jadi mohon, apapun yang tertulis di modul ajar, wajib terjadi di video. Dan apapun yang terjadi di video, tertulis di modul ajar. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ada modifikasi-modifikasi, asal modifikasi tersebut tidak dominan, maka masih diperkenankan ya Bapak Ibu. Misalnya di modul ajar tertulis tentang mupelnya bahasa Indonesia, CP-nya sudah ditulis di sana, videonya ternyata ngajar matematika. Nah, ini juga nggak tepat Bapak Ibu. Jadi harus sinkron antara modul ajar atau RPP dengan video yang akan Bapak Ibu unggah. Dipersiapkan untuk uji kinerja sehingga modul akan dipakai untuk praktek. Nah, ini sudah tertulis ya. Hasil pengembangan sendiri bukan copy paste. Hati-hati Bapak Ibu, ini adalah catatan besar dari kementerian karena ditemukan banyak sekali copy paste. Ketika nanti copy paste dominan, maka penguji berhak untuk tidak menilai RPP Bapak Ibu. Jadi mohon betul-betul dibuat sendiri nggih Bapak Ibu. Ya, kan anak-anak kita Bapak Ibu larang untuk mencontek. Masa gurunya mencontek? Nah, ini ya sindiran pedas begitu ya Bapak Ibu. Sindiran pedas supaya Bapak Ibu juga mohon membuat sendiri karena jujur dari kementerian mewanti-wanti pihak universitas untuk RPP yang copy paste. Kurikulum yang dipakai dalam perangkat pembelajaran, baik itu video maupun modul ajar, disesuaikan, tidak dibatasi kurikulum tertentu. Nah, ini sudah muncul nggak Bapak Ibu di sini? Oke. Bapak Ibu nanti kalau mencari info, mohon yang sama. Kalau mencari info guru tertentu, jadi Bapak Ibu cari yang guru tertentu. Jangan disamakan dengan prajabatan. Jadi kalau anaknya juga guru dan lagi ikut PPG Prajabatan, aturannya berbeda. Oke, jadi saya ini kalau menjelaskan memang agak seperti ini ya Bapak Ibu, saya sedang tidak marah-marah tapi lebih ke apa namanya? Ada penekanan-penekanan begitu. Guru tertentu dan prajabatan berbeda. Jadi mohon nanti mencari info yang memang sama begitu dan sosialisasi hari ini untuk menyamakan persepsi. Berikutnya, nah ini yang sering terjadi di guru tertentu. Lupa untuk menuliskan pengesahan.
yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap dari kepala sekolah dan guru kelas. Guru kelasnya kan berarti Bapak Ibu, nggih? Bapak Ibu adalah guru kelas, berarti perlu nama lengkap tanda tangan, kemudian kepala sekolah tanda tangan nama lengkap cap. Bapak Ibu menggunakan cap basah di scan, boleh. Kalau sekolahnya sudah modern, ada cap digital, tanda tangan digital, boleh, dipersilakan. Bahkan sekolahnya sudah pakai tanda tangannya menggunakan barcode biar kayak menteri-menteri, boleh, silahkan Bapak Ibu. Yang penting ada pengesahan. Begitu. Berikutnya, penamaan file disesuaikan juknis. Tadi saya sudah tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak ada di layar Bapak Ibu dan penting. Karena ternyata untuk GKSD atau guru kelas SD, ada beberapa yang bukan lulusan PGSD. Oke, ini bagi Bapak Ibu yang bukan lulusan PGSD, tapi terpanggil di GKSD. Maka saya pakai logika seperti ini Bapak Ibu. Penilai-penilai Bapak Ibu, penguji-penguji Bapak Ibu itu adalah dosen PGSD dan guru SD. Maka disarankan perangkat dan video yang Bapak Ibu kirim juga SD. Pak, saya itu tuh sebenarnya ngajarnya di SMP, tapi terpanggilnya di guru kelas SD. Saya tuh ngajar bahasa Inggris, Pak. Bagaimana ya? Kalau bisa tetap memilih MUPEL SD dengan materi SD. Begitu, Bapak Ibu. Itu mohon dapat dipahami, nggih. Kenapa? Karena penguji Bapak Ibu acak. Penguji Bapak Ibu tidak bisa, wah saya milih saja pengujinya Pak Gama. Nggak bisa Bapak Ibu, pengujinya acak. Dan kita tidak tahu pengujinya siapa. Maka pengujinya itu pasti kualifikasinya adalah satu, dosen yang menguasai di bidang ke-SD-an, berarti dosen PGSD, dan guru SD. Kalau Bapak Ibu pakai perangkat SMP bahasa Inggris, nah gimana guru SD menilai? Kan nggak bisa. Gitu Bapak Ibu. Terus kalau videonya juga pakai anak-anak SMA, ya nggak bisa begitu. Nah ini terjadi juga Bapak Ibu karena kompleksitas yang ada di guru kelas SD. Siapa tahu ada yang memang dari sekian peserta PPG di GKSD ini, ada yang memang jurusannya bukan PGSD. Begitu, mohon dicatat itu. Oke, baik. Ini adalah acuannya, dokumen-dokumen acuan. Saya lewatkan saja, nanti Bapak Ibu dapat baca sendiri ketika presentasi ini dibagikan. Ini adalah komponen pedagogi dan profesionalnya Bapak Ibu, kontennya. Gitu. Kemudian pembelajaran yang dipakai Bapak Ibu pastikan berpusat pada peserta didik. Saya sering sampaikan saat sosialisasi, caranya gampang Bapak Ibu. Caranya satu, kalau ingin melihat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, subjek kalimatnya adalah peserta didik. Subjek kalimatnya. Jadi kalau bisa dibuat saja begini, peserta didik dibimbing guru untuk. Jadi jangan gurunya caper di depan. Gurunya kan sering caper di depan ya. Guru membimbing siswa. Nah, ini dibalik saja. Peserta didik dibimbing guru untuk apa? Begitu, Bapak Ibu. Peserta didik didampingi untuk apa? Begitu. Begitu nggih, Bapak Ibu? Itu untuk yang RPP. Kalau untuk yang video nanti juga gampang. Bagaimana sih cara melihat peserta berpusat pada peserta didik? Peserta didiknya bergerak pindah dari tempat duduk semula. Gitu Bapak Ibu, itu yang ada di video nanti. Kalau dari awal sampai akhir peserta didiknya di situ saja, nah ini adalah salah satu indikator bahwa pembelajarannya belum berpusat pada peserta didik karena gurunya yang pindah, siswanya tidak pindah. Lanjut, menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Ini kami kembalikan, kami yakin pasti Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman dengan hal ini, maka dipersilakan dan pasti melihat karakteristik peserta didik, nggih, Bapak Ibu. Berkaitan dengan teknik mengajar nanti Bapak Ibu, mohon dituliskan secara lengkap di
rencana pelaksanaan pembelajaran, atau modul ajar. Sedetail-detailnya. Mau Bapak Ibu misalnya meminta anak untuk maju ke depan, itu pun ditulis. Peserta didik dipilih untuk maju ke depan. Salah satu peserta didik dipilih mewakili kelompoknya. Misal seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini dapat dijelaskan secara detail. Baik, bahkan kalau menggunakan permainan sekalipun ya Bapak Ibu, mohon nanti disesuaikan jika memang menggunakan permainan, pastikan permainan-permainan ataupun ice breaking tersebut muncul di dalam modul ajar dan muncul di dalam video. Begitu Bapak Ibu. Diharapkan tidak hanya muncul di dalam video, di modul ajarnya tidak ada. Jadi di modul ajarnya nggak ada ice breaking, tapi tiba-tiba di videonya ada ice breaking. Nah ini juga mohon nanti diperhatikan supaya tidak demikian. Sinkron, semuanya sinkron. Berikutnya, menetapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pastikan Bapak Ibu jika menggunakan proyek tertentu yang harus menggunakan gunting, menggunakan cutter, dan lain sebagainya. Ini kalau fase B dan C, bisa ya Bapak Ibu, fase B dan C kan boleh. Menggunakan gunting, cutter, begitu, dan lain sebagainya yang mungkin membahayakan keamanan, pastikan guru di RPP-nya ditulis juga. Siswa didampingi guru dalam menggunakan gunting. Nah, itu tertulis eksplisit begitu ya. Dan nanti ketika di video, gurunya juga sampaikan. Anak-anak perhatikan, untuk menggunakan gunting, nanti Bapak akan berkeliling untuk melihat saat kalian menggunakan gunting. Nah, itu disampaikan secara langsung di dalam videonya. Lanjut, menggunakan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang mempengaruhi cara belajar peserta didik. Bapak Ibu, di bagian rencana pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan melampirkan hasil dari asesmen diagnostik. Bukan instrumen diagnostiknya ya, hasil asesmen diagnostiknya. Bapak Ibu punya 20 siswa, diagnostiknya itu seperti apa? Oh, 10 siswa saya bergaya belajar A, 5 siswa saya bergaya belajar B, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu, hasilnya dituliskan di RPP atau modul ajar. Begitu Bapak Ibu. Menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan komponen kurikulum yang jelas, berarti misalnya seperti tujuan, kemudian apa itu tadi Bapak Ibu, 8 dimensi dari deep learning, pembelajaran mendalam, dan seterusnya itu mohon dimunculkan dengan eksplisit. Boleh tidak kalau menggunakan tanda-tanda tertentu di dalam modul ajar atau RPP, misalnya menggunakan cetak tebal atau menggunakan garis, boleh diperkenankan Bapak Ibu, asal tidak mengganggu makna tulisan. Asal tidak menumpuk-numpuk atau misal mengganggu makna tulisan, Bapak Ibu boleh menggunakan tanda-tanda khusus yang ada di RPP Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, RPP itu pasti terdiri dari 3 kegiatan besar. Pendahuluan, inti, penutup. Oleh karena itu, ketiga komponen ini wajib ada. Fase pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, Bapak Ibu silakan nanti disesuaikan. Di peraturan pemerintah juga sudah muncul template dari pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Silakan nanti disesuaikan, tapi kurikulumnya apapun pasti terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Bagian pendahuluan merencanakan desain pembelajaran fase pendahuluan secara terstruktur, kemudian di inti merencanakan desain fase inti secara terstruktur, kemudian menerapkan strategi mengelola kelas, dan menerapkan interaksi aktif dan empatik kepada peserta didik. Kegiatan penutup merencanakan fase pembelajaran secara terstruktur. Jika Bapak Ibu melihat layar Bapak Ibu, maka kata terstruktur itu muncul di 3 komponen. Pendahuluan ada kata terstruktur, inti penutup juga ada kata terstruktur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
Bapak Ibu nanti ketika membuat kegiatan pembelajaran, mohon urut diurutkan begitu. Kalau baik menggunakan nomor, itu lebih baik lagi. Kalau tidak menggunakan nomor, menggunakan bulet, bunder-bunder seperti ini ya Bapak Ibu, bulet-bulet seperti ini. Boleh. Yang penting urut. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kegiatannya kemudian berurutan. Baik. Kemudian assessment, tadi sempat saya singgung ya Bapak Ibu, mohon menampilkan hasil assessment diagnostik pada siswa. Dan kemudian assessment proses dan assessment produk di bagian akhir. Begitu. Assessmentnya juga terdiri dari 3 komponen Bapak Ibu, afektif, kognitif, psikomotorik. Gitu. Oke. Nah, ini adalah penilaian yang nanti akan muncul di lembar penilaian para penguji Bapak Ibu. Ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama atau status yang pertama adalah kurang sekali. Kurang sekali itu adalah komponen yang diminta itu tidak ada, atau komponen kurikulum, kalau ini RPP atau modul ajar ya, komponen ciri khas dari kurikulum tidak ada. Maka kurang sekali. Kemudian status kurang itu kalau komponennya sudah ada tapi kurang mencerminkan dari komponen tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi. Di awal sudah dengan PD menyampaikan bahwa RPP ini menggunakan pembelajaran mendalam. Tapi ketika lihat komponen di bawahnya masih menggunakan profil pelajar Pancasila. Ya, ini berarti nggak cocok Bapak Ibu. Nggak sinkron. Maka kurang. Begitu Bapak Ibu. Kemudian status berikutnya adalah baik. Baik itu ketika komponen yang diminta itu sudah menerapkan sebagian besar dari komponen kurikulum. Kemudian terakhir ini adalah status baik sekali, yaitu komponen yang diminta memang memenuhi persyaratan dari komponen kurikulum. Begitu Bapak Ibu. Jadi pastikan modul ajar Bapak Ibu terstruktur gitu, mengikuti kurikulum yang memang dipakai di sekolah Bapak Ibu. Baik. Ini nanti untuk CP dan KD mohon disesuaikan ya Bapak Ibu karena sudah ada CP terbaru. Jadi sinkron saja kalau menggunakan pembelajaran mendalam ya gunakan CP terbaru yang sudah terbit di Permendikdasmen begitu ya Bapak Ibu. Baik. Ini adalah komponennya Bapak Ibu. Ya. Ini yang contoh struktur RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau yang kurikulum merdeka tidak kami bahas ya Bapak Ibu karena sudah berjalan cukup lama di sekolah-sekolah. Yang pertama ada fase identifikasi. Fase identifikasi itu terdiri dari peserta didik, identifikasi peserta didik. Minat belajarnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu punya peluang hasil asesmen diagnostik muncul di sini. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian, materi pelajaran. Tuliskan analisis materi pelajaran seperti pengetahuan yang ingin dicapai. Nah, ini karena Bapak Ibu nanti akan memilih satu saja materi pembelajaran yang Bapak Ibu PD untuk direkam. Mengajarnya hanya satu saja, ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya berulang-ulang sampaikan, kalau memang menggunakan RPP pendekatan pembelajaran mendalam, pastikan gunakan dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam yang jumlahnya 8. Sama dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, profil lulusan pembelajaran mendalam ini tidak untuk muncul semua. Sekali lagi, dimensi profil lulusan untuk pembelajaran mendalam ini bukan berarti 8-8-nya dikopas muncul semua. Begitu tidak. Bapak Ibu harus sesuaikan dengan materinya. Apakah cocok penalaran kritis itu muncul di materi Bapak Ibu? Apakah cocok keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa muncul di materi yang Bapak Ibu pilih? Jadi justru aneh jika
semuanya muncul Bapak Ibu. Baik, terkadang nanti antara penguji guru dan penguji dosen malah justru kami akan melakukan pengurangan penilaian jika semuanya asal dikopas saja. Mohon nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Menyesuaikannya dengan apa? Materi dan tujuan pembelajaran. Baik, berikutnya desain pembelajaran. Tadi komponen yang pertama adalah identifikasi, komponen kedua adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran terdiri dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah muncul yang terbaru ya Bapak Ibu, mohon akses hal tersebut. Kemudian yang kedua, ini mohon juga diperhatikan nanti kalau ada dalam kurung opsional, itu artinya tidak wajib ada. Ditambahkan lebih bagus, kalau tidak ada, Bapak Ibu masih boleh menggunakannya. Perhatikan saja yang tidak ada tulisan opsional, berarti itu wajib ada. Contohnya, tujuan pembelajaran. Baik, saya lanjutkan. Lintas disiplin ilmu ini juga opsional jika Bapak Ibu ingin mengemas pembelajaran Bapak Ibu dengan muatan pembelajaran yang lain. Contoh, dulu di kurikulum Merdeka, IPA dan IPS digabung jadi satu jadi IPAS. Nah, kali ini Bapak Ibu menggunakan instrumen pembelajaran mendalam. Kan udah dipisah lagi IPA-nya. Tapi Bapak Ibu merasanya materi Bapak Ibu ini cocok dengan sosialnya juga. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan di lintas disiplin ilmu ini. Tapi tidak wajib ya Bapak Ibu. Nah, kalau saran saya, mohon tidak meribetkan diri. Jadi sesuatu yang bisa tidak ribet, tidak perlu dilakukan. Itu Bapak Ibu. Lakukan saja yang nyaman dan bisa Bapak Ibu lakukan saat ujian. Begitu. Lanjut di tujuan pembelajaran. Karena di tujuan pembelajaran ini tidak ada tulisan opsional, maka wajib ada. Apa itu? Tuliskan tujuan pembelajaran yang mencangkup kompetensi yang diinginkan oleh untuk muncul pada siswa. Kalau guru tertentu pasti saya yakin tidak perlu ada pertanyaan ya tentang tujuan pembelajaran ini, ya pasti bisa dengan kata kerja operasional begitu Bapak Ibu. Kemudian topik pembelajaran ini opsional. Yang berikutnya adalah praktik pedagogis, yaitu model atau di situ ada garis miring ya Bapak Ibu. Nih meningkatkan literasi kita ya. Garis miring itu artinya atau. Kalau atau berarti boleh milih, bukan berarti harus ditulis semua. Nah ini sering muncul juga di guru tertentu. Terus pokoknya daripada salah Pak, tulis kuabeh di situ. Inquiry tak tulis, project based learning tak tulis, semua tak tulis di situ. Mohon jangan begitu nggih Bapak Ibu. Jadi disesuaikan atau pakai yang memang Bapak Ibu pakai. Project based learning kah? Inquiry kah? Atau mungkin ada yang pakai kooperatif, number head together, jigsaw, dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Tapi di sana ada apa nih namanya saran dari pemerintah, yaitu pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, itu ya Bapak Ibu, pembelajaran kontekstual, nah itu ada saran dari pemerintah. Sekali lagi ini disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Berikutnya, kemitraan pembelajaran. Ada dalam kurungnya berarti opsional. Boleh iya, boleh tidak. Kemitraan pembelajaran ini kalau Bapak Ibu menggunakan sumber lain di luar guru. Misalnya guru lintas mata pelajaran atau mendatangkan dokter, mendatangkan tokoh masyarakat, mendatangkan orang tua, dan lain sebagainya. Nah ini dipersilahkan untuk menambahkan komponen di sana. Berikutnya, lingkungan belajar. Kalau ini wajib ditulis. Lingkungan pembelajaran ini menggunakan ruang virtual kah? Misalnya Bapak Ibu menggunakan media word wall atau menggunakan apa ya, assembler, AI, menggunakan ya 3D yang lain ya Bapak Ibu, dipersilakan dituliskan. Mau menggunakan lingkungan belajar fisik. Misalnya Bapak Ibu mengajar IPA, kebetulan sekolah Bapak Ibu dilengkapi dengan laboratorium, kemudian Bapak Ibu ingin mengajak anak
dan rekaman di laboratorium sekalian dipersilahkan gitu. Karena ada mungkin Bapak Ibu yang demikian karena laboratoriumnya justru lebih kondusif, lebih redam suaranya begitu ya. Terus kebetulan sekolahnya jadi satu dengan SMP SMA, ini mungkin terjadi yang di swasta ya. Begitu, jadi satu SD SMP SMA ada semua di situ, jadi lab-nya jadi satu, boleh Bapak Ibu menggunakan lab untuk lingkungan pembelajaran. Berikutnya, pemanfaatan digital ini opsional, Bapak Ibu. Berarti teknologi-teknologi yang advance, Bapak Ibu boleh menambahkan di sana, boleh juga tidak. Tapi tentu, jika Bapak Ibu menambahkan yang opsional, maka penguji akan juga menambahkan poin penilaian. Ibaratnya lebih pede untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Begitu, Bapak Ibu. Setelah itu, komponen berikutnya adalah pengalaman belajar. Nah, ini sama dengan aktivitas pembelajaran, isinya langkah-langkah pembelajaran, terdiri dari bagian awal, ada tulisan opsional di sana, prinsip pembelajaran berkesadaran bermakna jika Bapak Ibu ingin menggunakan semacam motivasi terlebih dahulu di awal dipersilakan di sana. Asal waktu yang Bapak Ibu gunakan itu memang memenuhi. Kemudian pembuka dari proses pembelajaran mempersiapkan peserta didik melakukan orientasi pembelajaran seperti apersepsi secara kontekstual, motivasi, dan lain sebagainya. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, apersepsi adalah pertanyaan bukan pernyataan. Apersepsi adalah bertanya, bukan memberikan sebuah informasi. Jadi harusnya pakai tanda tanya kalau di dalam RPP-nya, bukan tanda titik atau berita. Ini sering salah kaprah di antara guru-guru. Apersepsi adalah pertanyaan yang memantik siswa untuk memulai pembelajaran pada saat itu. Fungsinya mengkaitkan pembelajaran sebelum dengan pembelajaran hari ini atau mengkaitkan pengetahuan siswa dengan pembelajaran hari ini. Pengetahuan yang dimiliki oleh siswa pada pengalaman sehari-hari. Di rumah boleh, dalam lingkungan bermain boleh, begitu. Bapak Ibu juga diperkenankan memberikan motivasi di bagian pembuka ini. Dipersilakan dituliskan ya Bapak Ibu dengan lengkap motivasi yang ingin diberikan apa. Jadi mohon tidak hanya dituliskan guru memberikan apersepsi titik. Nah, tidak begitu Bapak Ibu. Harusnya dituliskan apersepsinya itu apa. Kan perlu disesuaikan dengan materi. Sehingga penilai bisa menilai atau penguji ini bisa menilai, oh cocok dengan materinya. Memberikan motivasi. Motivasinya juga ditulis Bapak Ibu. Apa motivasi yang Bapak Ibu harapkan berkaitan dengan materi tersebut. Misalnya demikian. Baik. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti pada bagian ini pastikan Bapak Ibu menuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan siswa aktif. Tadi saya sudah beri tips ya Bapak Ibu, daripada nulis guru membimbing, lebih baik dibalik. Siswa dibimbing guru untuk bla 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 bla. Nah, itu bisa tips and triknya bisa melakukan seperti itu juga. Begitu Bapak Ibu. Tapi dipersilakan, monggo. Bukan berarti apa yang saya sampaikan harus demikian. Tidak begitu ya Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan cara Bapak Ibu membuat RPP atau modul ajar. Berikutnya, mengaplikasikan prinsip pembelajaran. Pastikan kalau Bapak Ibu sudah memilih model, strategi, atau metode, muncul di kegiatan inti ini ya Bapak Ibu. Strateginya dari project based learning muncul di sini. Problem based learning muncul di sini. Begitu Bapak Ibu. Inquiry learning dan seterusnya kan. Bapak Ibu pasti mengenal ada sintak pembelajaran. Nah, di sintak pembelajaran ini muncul di bagian kegiatan inti. Berikutnya penutup Bapak Ibu sama seperti biasa. Tahap akhir ini memerlukan umpan balik. Nah, karena Bapak Ibu sedang melakukan penilaian, mohon nanti umpan-umpan baliknya dapat Bapak Ibu lakukan modifikasi atau dapat secara unik. Biasanya umpan baliknya cuma ditanya klasikal.
Anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Nah, saat ini pas ujian diganti sedikit pakai emoticon. Misalnya Bapak Ibu sempatkan untuk print emoticon-emoticon dibagi ke anak-anak. Terus nanti ketika ditanya, anak-anak mengangkat emoticon itu. Nah, itu sudah salah satu jenis modifikasi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan kesan positif dari para penguji. Wah, menarik ya, sudah berubah ya pembelajarannya begitu. Atau ada yang punya ide lain, misalnya menggunakan kartu warna. Kalau merah berarti tandanya bingung atau tidak suka. Kalau hijau berarti tandanya happy dengan pembelajaran hari ini. Oh, boleh, silakan. Monggo, banyak cara. Banyak cara untuk dapat melakukan modifikasi-modifikasi. Yang penting Bapak Ibu tidak lepas dari esensial dari kurikulum yang Bapak Ibu gunakan, tidak lepas dari tujuan pembelajaran, tapi melakukan inovasi di dalam pembelajaran tersebut supaya mendapatkan kesan positif yang membuat penilaian Bapak Ibu lebih meningkat di mata penguji, penguji guru dan penguji dosen. Bagian akhir adalah assessment. Ini sebenarnya relatif sama ya Bapak Ibu dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Assessment ini pastikan Bapak Ibu punya 3 jenis assessment minimal, kognitif, afektif, psikomotor. Sama nggih kayak sebelum-sebelumnya juga demikian. Dan pastikan assessment ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Apakah ada Pak pengalaman yang tidak sesuai? Ada. Jadi asal popas mungkin tidak teliti asesmennya bahasa Indonesia, materinya IPA. Nah ini kan nggak cocok ya Bapak Ibu. Nah ini mohon diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Karena ini adalah sesuatu yang krusial di dalam sebuah pembelajaran asesmennya. Kalau berkaitan dengan Pak, soalnya harus berapa? Nah, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada apa nih namanya khusus tertentu. Tapi mohon diperhatikan Bapak Ibu. Contoh nih, Bapak Ibu membuat assessment soalnya 20. Tapi ketika di video pembelajaran, Bapak Ibu cuman kasih anak waktu 3 menit. Ya nggak mungkin Bapak Ibu itu adalah sesuatu hal yang sudah nggak wajar. Nanti penilainya pasti akan melihat, loh ini soalnya 20 uraian lagi. Nah, waktu yang diberikan oleh siswa cuma 3 menit di video. Wah, ini tidak sinkron berarti Bapak Ibu. Jadi ini bukan tentang jumlahnya berapa, tapi tentang sinkron tidak dengan video. Begitu. Baik, kemudian masuk, saya lanjutkan sampai selesai dulu ya Bapak Ibu, tanya jawab akan ada di akhir, yaitu video pembelajaran. Opening dari video pembelajaran ini adalah pastikan video yang Bapak Ibu munculkan semua kegiatannya tertulis di RPP. Begitu Bapak Ibu. Oke. Kriterianya adalah formatnya MP4. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ngapunten, mohon maaf, saya menggunakan bahasa Jawa ya, sambil saya tambahkan bahasa Indonesia, kalau ada yang dari luar Jawa. Mohon maaf, ngapunten, bagi yang Bapak Ibu agak sedikit gaptek atau gagap teknologi, mohon dipastikan minta bantuan guru-guru muda boleh. Dah, silahkan tanya ke guru-guru yang lebih muda, lebih junior, misalnya MP4 itu seperti apa, sudah betul atau belum. Karena ada Bapak Ibu yang memang mengumpulkan berbeda format, akhirnya nggak bisa dibuka. Begitu. Efek dari tidak bisa dibuka, nanti wali kelas harus menghubungi Bapak Ibu untuk mengirim kembali video tersebut. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lagi di tengah kegiatan lain kan malah jadi panik ya Bapak Ibu. Oleh karena itu mohon dipersiapkan baik-baik mumpung masih panjang waktunya. Pastikan Bapak Ibu ngerti yang disebut dengan MP4. Kemudian video utuh 2JP. 2JP nggih Bapak Ibu. Nah, kalau ada sekolah yang Pak, kami itu di sekolah rata-rata sudah ditata per 3JP. Ya, mohon disesuaikan saja Bapak Ibu karena permintaannya adalah 2JP. Jadi tolong disesuaikan, dikondisikan saja 2JP. Kemudian video edit ini ada bercabang, artinya 2 video nggih Bapak Ibu. Jadi yang dikumpulkan 2 video. 1 video utuh tanpa edit, tidak boleh diedit sama sekali. Wah Pak, di situ saya nganggo watuk bareng Pak, saya batuk di situ gimana? Nggak apa-apa.
boleh, silahkan. Jadi video utuh mohon tidak diedit sama sekali. Mau ada siswanya tiba-tiba nangis, ada bapak ibu terbatuk, mau ada kondisi apapun, ya sudah namanya itu direkam, mohon tidak diedit. Gitu nggih. Berikutnya yang diedit adalah video 30 menit. Jadi ada dua. Penamaan filenya sudah ada di sebelahnya, Bapak Ibu. Silahkan dibaca. Video utuh underscore nama mahasiswa, satunya video edit underscore nama mahasiswa. Ini di video 30, tidak perlu ditawar ya Bapak Ibu. Ya 30 menit. Baik. Video tersebut merupakan video dari RPP, modul ajar, yang Bapak Ibu sudah tulis. Harus sinkron. Mengajar sepanjang 2 JP. Silakan nanti dikonversi ke dalam menit ya, Bapak Ibu. JP sama dengan berapa menit. Jumlah minimal siswa disarankan 10. Nah, ini Bapak Ibu perlu melakukan strategi karena saya tahu di Salatiga itu tempat universitas kami, UKSW, tempat universitasnya Bapak Ibu. Ini ada sekolah-sekolah tertentu yang satu kelasnya cuma 5, atau kelasnya cuma 3, itu ada. Nah, tapi kalau untuk uji kinerja ini, mohon mencari yang minimal 10. Jadi nanti silahkan berkoordinasi mungkin dengan guru lain dalam satu sekolah untuk pinjam kelasnya misalnya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini disarankan untuk jenjang, mohon maaf ini karena presentasinya untuk semua, yang nomor 4 tidak perlu diperhatikan untuk yang SD ya Bapak Ibu, ini untuk SMP, SMA, SMK. Untuk SD tadi saya sudah sampaikan, mohon yang jurusannya lain tetap membuat perangkat dan mengajar di SD. Berikutnya, pakaian di dalam video disesuaikan sesuai dengan yang biasa dikenakan saat mengajar. Jadi kami tidak meminta harus hitam putih, tapi memang lebih netral, Bapak Ibu menggunakan hitam putih. Kalau ingin menggunakan batik, ya tidak masalah. Apa namanya, silahkan saja Bapak Ibu. Tapi yang penting pakaian tersebut tidak mengganggu performa Bapak Ibu saat mengajar. Kemudian harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Berarti kalau tadi berkaitan dengan RPP atau modul ajar, yang ditampilkan kegiatan pembukaan, inti, penutup. Semuanya ditampilkan. Baik. Mohon maaf, saya izin batuk dulu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin ini menjadi bagian cukup diskusi panjang begitu di kementerian. Jadi bukan hanya di Universitas Kristen Satya Wacana, tapi panjang di level nasional, Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin melafalkan doa, maka mohon anggota kelas itu memang dominan doa tersebut. Jika di anggota kelas tersebut ada yang agamanya berbeda, begitu mohon menggunakan bahasa Indonesia saja berdoanya. Begitu, tidak perlu melakukan pelafalan doa. Ini memang merujuk pada berdoa dengan bahasa Arab ya Bapak Ibu, atau menggunakan bahasa yang beragama Muslim begitu. Kalau memang satu kelas itu isinya Muslim semua, monggo dipersilakan, diperbolehkan untuk melakukan pelafalan doa. Tetapi kalau memang ada beberapa siswa yang tidak sama, maka dipersilakan Bapak Ibu berdoa menggunakan bahasa Indonesia saja. Baik. Kemudian saya lanjutkan, Mbak Adriani, Mbak Evi, mohon. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan. Pengantar video maksimal 1 menit. Pengantar video itu isinya apa? Isinya ini Bapak Ibu. Profil peserta, mengucapkan nama lengkap ya Bapak Ibu. Nama saya Gamaliel Septian Erlanda. Asal dari Universitas Kristen Satya Wacana. NIM segini-segini begitu ya Bapak Ibu. Dan saya mengajar di, misalnya seperti itu, SD berapa begitu. Dan kemudian Bapak Ibu diminta untuk sambil menunjukkan kartu identitas asli pada kamera. Jadi seperti ini, menunjukkan kartu begitu, diangkat gitu kartunya Bapak Ibu, diangkat, kemudian sambil nama saya Gamaliel Septian Erlanda.
Saya berasal dari LPTK Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM dan saya mengajar di SD. Nah, misal seperti itu, Bapak Ibu. Itu maksimal 1 menit, Bapak Ibu, di dalam video tersebut, sehingga boleh dibilang tidak mengganggu menit berikutnya pada video edit. Oke, baik. Lanjut, Bapak Ibu. Video sepanjang kurang lebih 30 menit ini tadi ya, saya sudah sampaikan. Mohon kalau ini koordinator SMP SMA malah juga bilang jangan sampai kurang gitu ya Bapak Ibu. Maksimalkan saja 30 menit gitu. Tapi mohon tidak lebih dari 30 menit. Maksimal 30 menit. Menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran dari pendahuluan, inti, penutup. Nanti saya akan coba tampilkan ya Bapak Ibu video yang selama ini telah ada di PPG. Kemudian menampilkan bagian penting dari poin modul ajar dan diberi judul. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya saya tampilkan videonya. Tidak menambahkan aksesoris. Jadi di dalam video tersebut tidak perlu ada logo sekolah misalnya, profil peserta. Mungkin ini terjadi kalau sekolahnya swasta ya Bapak Ibu. Saya kurang memahami apakah kalau SD negeri itu punya logo ya, tapi kalau sekolah swasta pasti punya logo. Nah, ini tidak perlu. Jadi di dalam video Bapak Ibu tidak perlu menampilkan itu. Kenapa? Karena status Bapak Ibu sekarang adalah mahasiswa PPG. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tidak perlu juga ada profil peserta, tidak perlu ada penambahan fakta integritas. Nah, ini musik latar apapun itu di dalam video utuh ya Bapak Ibu, di video utuh mohon tidak menggunakan musik latar apapun. Apalagi kalau sekarang sudah heboh masalah royalti Bapak Ibu mending video editnya juga musiknya itu untuk opening saja. Kalau perlu enggak usah juga enggak apa-apa Bapak Ibu. Karena ini esensinya bukan untuk vlogger-vlogger, bukan. Ini esensinya untuk ujian Bapak Ibu. Jadi bukan untuk keindahan seperti YouTuber. Tidak perlu ada musik-musik yang masuk di sana Bapak Ibu. Kita pakai clear suara kita saja. Kalau Bapak Ibu menggunakan media musik, nah ini beda cerita. Kalau Bapak Ibu menggunakan media musik di dalam pembelajaran, nah ini beda cerita. Pasti Bapak Ibu akan mutar musik di dalam pembelajaran tersebut. Misalnya ngajar tentang tanaman, kemudian Bapak Ibu memutarkan lagu menanam jagung, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, nah silahkan. Enggak apa-apa, tapi itu kan bagian dari pembelajaran. Baik, saya lanjut dulu. Ini adalah indikator penilaian video. Baik, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu Bapak Ibu video yang selama ini muncul ya. Video edit khususnya. Kalau video full, video yang lengkap itu kan tidak perlu diedit. Tidak perlu ada penambahan khusus ya. Ini ya Bapak Ibu. Baik. Saya hanya akan tunjukkan komponennya. Jadi coba ini saya matikan suaranya Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu misalnya. Jadi tidak perlu ada logo-logo apapun di layarnya, tapi justru yang paling penting ada tulisan ini, kegiatan pendahuluan. Pendahuluannya ngapain? Salam pembuka. Nah, ini yang penting justru. Jadi mohon nggak perlu menambahkan logo-logo tertentu, nama apa dan lain sebagainya, atau mungkin ini ditulisi editor oleh. Tidak perlu. Yang justru penting ini, kegiatan pendahuluan. Dan tulisan-tulisan ini disesuaikan dengan modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Oke, baik. Bapak Ibu, berikutnya silakan dilihat di sini. Posisi dari awal peserta didik itu sudah dikelompokkan. Ini juga poin penting ya Bapak Ibu. Silakan dikelompokkan begitu. Dasar pengelompokannya pasti ada asesmen diagnostik, hasil asesmen diagnostiknya itu. Oke, terus tadi saya sampaikan bahwa gampang untuk melihat video aktif itu.
Misal ini Bapak Ibu, nih anak yang melirik ini ya Bapak Ibu. Ini anak yang sadar kamera ini Bapak Ibu. Melirik ini kita lihat nih sampai di bagian akhir anak ini pindah nggak nih? Oh, nih sampai setengah pembelajaran masih di situ loh Bapak Ibu. Oke, saya tarik lagi. Saya tarik lagi. Masih di situ sampai menit 29. Saya tarik lagi. Saya tarik lagi. Oh, ternyata dia pindah di menit berapa ini? 29.41. Sorry. Di menit 23.07. Sorry. Nah, ternyata anak tadi yang melirik tadi sudah pindah. Oh, oke, baik. Pembelajaran ini relatif masuk pembelajaran aktif. Begitu Bapak Ibu salah satu contohnya. Tapi bukan hanya segampang itu ya Bapak Ibu. Pasti nanti penguji akan lihat dengan full. Tapi paling tidak Bapak Ibu tuh mempersiapkan hal seperti itu. Nah, ini saja saya lihat nih setengah pembelajaran nih si anak ini masih berada di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, mohon Bapak Ibu nih, ini sangat detail juga ya. Ditulis kegiatan inti, sintak 1, orientasi masalah. Ini menggunakan PBL Bapak Ibu, problem based learning. Oke, berarti dituliskan dengan jelas. Oke, itu di bagian video. Baik, saya akan kembali ke presentasi saya yang di PowerPoint, Bapak Ibu. Ya, ini lanjutannya. Nah, ini komponennya, Bapak Ibu di video. Ini komponen seperti tadi, dinilai baik, kurang baik. Nah, sekarang saya akan masuk ke tips perekaman. Tips perekaman, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu merekam seluruh kondisi kelas. Nah, seluruh kondisi kelas jadi bukan untuk di Zoom pada Bapak Ibu saja. Tapi memang harus muncul peserta didiknya. Tadi sudah lihat ya contoh videonya tadi. Nah, paling tidak seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi peserta didiknya terlihat. Gunakan kamera statis ya Bapak Ibu. Kamera statis itu artinya kamera yang diam pada satu titik saja. Jadi Bapak Ibu akan butuh tripod untuk meletakkan kamera tersebut. Oke, gunakan satu kamera moving, satu kamera bergerak kalau Bapak Ibu ingin merekam kegiatan-kegiatan pada kelompok-kelompok. Kan nanti Bapak Ibu akan berkunjung saat pembelajaran inti, Bapak Ibu akan kunjung ke kelompok-kelompok. Nah, di kelompok-kelompok ini kan melakukan pekerjaan tertentu. Bapak Ibu bisa melakukan dengan kamera moving atau kamera bergerak begitu Bapak Ibu. Silahkan. Tapi yang paling utama justru kamera statis. Kamera yang diam saja. Kamera moving itu tidak wajib. Ya, Bapak Ibu. Kamera moving tidak wajib. Silahkan Bapak Ibu untuk minta bantuan untuk merekam boleh, dipersilakan asal perekam ini tidak mengganggu Bapak Ibu pembelajaran. Dia kan berada paling dekat dengan kamera. Jadi nanti kalau misal suaranya perekam ini justru masuk, ya itu malah justru mengganggu pembelajaran. Jadi pastikan suara yang masuk adalah suara guru dan suara anak-anak. Bapak Ibu nanti mohon dipastikan ketika Bapak Ibu punya kegiatan presentasi dan anak yang melakukan presentasi. Suara anak itu masuk di video ya Bapak Ibu. Jadi ini manajemen kelas. Bapak Ibu harus pandai-pandai manajemen kelas. Kalau teman-temannya rame, berarti Bapak Ibu harus kendalikan kelas itu. Ayo, yang lain perhatikan dulu. Ini Saskia mau ngomong. Nah, ini harus clear begitu. Jadi suara Saskia masuk di video. Gitu. Karena pengalaman yang sudah-sudah ada anak presentasi, siswa lain rame. Jadi si anak presentasi ngomong apa tuh nggak terdengar. Nah, tapi kalau gurunya ngomong kan yang lain diem ya. Dan rata-rata suara guru kan kenceng. Jadi suara gurunya masuk. Tapi ketika siswa presentasi, siswanya malu-malu, presentasi suaranya kecil, nggak masuk Bapak Ibu. Mohon manajemen kelasnya Bapak Ibu pastikan dengan strong, dengan kuat ya Bapak Ibu untuk mengendalikan kelas. Karena suara anak ini pun nanti dinilai oleh instrumen pembelajaran. Apakah anak itu menguasai konten yang sudah
bahas guru. Berikutnya, Bapak Ibu, video mohon stabil, kameranya jangan bergoyang-goyang. Pastikan Bapak Ibu menentukan titik yang tidak tidak crowded. Jadi titik yang nanti kalau siswa jalan kameranya kena. Nah, itu silahkan nanti dikondisikan seperti apa. Kalau siswanya mau maju presentasi malah bahunya kena kamera, nah itu kan nanti malah repot ya Bapak Ibu. Apalagi gurunya tidak sadar, nanti kameranya jatuh, gurunya tidak sadar, gurunya lanjut ngajar tapi tidak terekam. Wah, ini kan perlu mengulang. Kasihan nanti Bapak Ibu mengulang untuk video tersebut. Jadi mohon disesuaikan. Cari ruangan dengan penerangan yang baik. Ini indikatornya apa? Indikatornya wajah gurunya terlihat. Gitu Bapak Ibu. Karena kita ingin melihat performa guru tersebut. Gitu. Oke. Suara jelas kalau perlu menggunakan clip on. Ini saran saja ya Bapak Ibu. Menggunakan clip on. Nanti kalau malah justru repot dengan clip on-nya ya jangan, nggak usah. Yang penting guru-guru SD ini saya yakin suaranya kenceng-kenceng nih. Saya belajar dari guru-guru SD ini suaranya kan wah menggelegar begitu ya. Kalau suaranya kecil-kecil ya itu rata-rata guru SMA atau mungkin dosen gitu ya. Kalau dosen PGSD itu suaranya juga kenceng-kenceng kok Bapak Ibu, tenang. Jadi suara guru pasti kuat gitu. Tempatkan beberapa mikrofon jika perlu ya Bapak Ibu ini. Jika perlu cari ruangan yang tenang dan tidak berisik. Dan itu tadi pokoknya yang perlu digarisbawahi pengalaman yang lalu adalah kalau siswa presentasi tolong suara anak yang presentasi itu masuk. Gitu Bapak Ibu. Oke. Ini alat yang diperlukan, Bapak Ibu, laptop, aplikasi editing, dan lain sebagainya. Kalau ini saya serahkan kepada Bapak Ibu. Monggo, dipersilahkan menggunakan trik dari Bapak Ibu masing-masing. Baik. Pastikan meluangkan waktu yang panjang antara ini Bapak Ibu untuk memotong video dan lain sebagainya. Ini trik saja Bapak Ibu. Nah, oke, saya akan lanjut ke unggah Google Drive. Ternyata ini ada juga beberapa yang tidak tahu. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah tahu ya, tidak apa-apa ini dilewatkan saja pembahasan saya ini. Tapi ini saya berikan kepada Bapak Ibu yang belum tahu untuk open access. Sering terjadi di guru tertentu. Apalagi Bapak Ibu yang ngapunten, sepuh-sepuh, yang sudah senior-senior ini sering terjadi. Akibatnya penguji nggak bisa menilai karena tidak terbuka. Nah, pastikan Bapak Ibu itu sudah mengatur file Bapak Ibu itu dalam mode bagikan. Ini kalau pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris share. Tertulis di sana Bapak Ibu. Terus pastikan Bapak Ibu memilih yang anyone with the link. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu, semua orang, anyone with the link, siapa saja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Cara-caranya sudah ada di sini, nanti monggo, silahkan diperhatikan. Sudah ada tahapannya. Dan Bapak Ibu memilih antara yang pelihat atau editor. Klik yang editor saja enggak apa-apa Bapak Ibu, lebih aman. Jadi semuanya bisa melihat termasuk penguji dan guru. Penguji dosen dan guru. Begitu. Dan ini mohon dilakukan ketika mengunggah dokumen. Daripada nanti Bapak Ibu akan dipanggil oleh wali studi Bapak Ibu, ini ada Mbak Evi dan Mbak Adriana kan ya. Nah, nanti mereka akan memanggil Bapak Ibu untuk meminta perubahan file ini gitu. Kan itu nanti repot ya Bapak Ibu. Oleh karena itu dipersiapkan lebih awal sehingga Google Drive-nya sudah open access. Baik. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk persiapan UKIN relatif padat dan saya berharap Bapak Ibu cukup jelas begitu. Saya berharap sudah mampu membantu Bapak Ibu sekalian. Tenang, nanti akan dibagikan presentasi saya ini akan dibagikan oleh teman-teman wali studi, Mbak Evi dan Mbak Ardiani.
Terus nanti Bapak Ibu juga ada link YouTube-nya. Ini saya sudah minta rekam. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dimasuk di Gmail kami akan unggah di YouTube dan linknya akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Pesan dari saya yang bagian akhir adalah pastikan Bapak Ibu mempersiapkan dengan semangat dan bahagia, itu yang paling penting Bapak Ibu. Bahagia dulu. Nanti nek apa-apa takut Bapak Ibu sudah demo di mana-mana, takut bubar kabeh. Nanti malah ndak bisa jadi. Nah, oleh karena itu persiapkan dengan bahagia. Gitu ya. Eh, ini yang akan bantu saya moderator Mbak Evi atau Mbak Ardiani? Ardiani, Pak. Ya, oke, silakan Mbak Ardiani. Kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Tiga penanya untuk sesi pertama. Silakan Mbak Adriani yang pilih. Boleh raise hand jika ada Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, satu penanya. Oh, satu saja. Silakan dulu. Baik, Oh, dua. silakan. Silakan Ibu Maisari terlebih dahulu. Ibu Maisari, silakan on mic. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tentang video perkenalan diri. Apakah video itu ada di semua video utuh atau edit atau hanya satu saja? Ditampung dulu ya. Ya, yuk lanjut dulu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Iya, selanjutnya adalah Ibu Mirnawati. Dipersilahkan. Ya, selamat sore Bapak. Saya mau nanya, kan saya itu kan ngajar di swasta, tapi muridnya kan dikit. Tapi kan tadi Bapak menjelaskan bahwa murid itu minimal 10 Pak ya. Nah itu bagaimana Pak ya? Apa kita harus meminjam kelas lain atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan ditampung. Selanjutnya yaitu Ibu Yuwarni. Dipersilahkan. Ini saya mau bertanya tentang itu. Kalau kita ngajarnya itu di kelas di kelas bawah. Lah, itu tuh harus sesuai kita ngajarnya atau itu, boleh kelas yang lebih atas gitu. Baik. Kelas Baik, tiga rendah dulu atau ya. kelas bawah. Iya. Ya. Mbak Evi minta tolong ini. Ini ada yang share apa ya? Oke. Baik, pertanyaan pertama. Wah, saya tadi lupa pertanyaan pertama, Ibu siapa, Mbak Ardi? Ibu Mesari, kalau tidak salah Pak, pertanyaannya yaitu apakah video perkenalan diri itu wajib di video utuh atau hanya video edit atau keduanya? Ya, baik, Bu Meisari. Video perkenalan itu adanya di video utuh, boleh juga di video edit, tetapi paling tidak mengurangi jumlah 30 tadi ya, Bu. Jadi maksud saya, Ibu tidak boleh lebih dari 1 menit. Tadi ada tulisannya ya, tidak boleh lebih dari 1 menit. Jadi usahakan berapa ya, perkenalan seperti itu kan bisa cepat ya Bapak Ibu. Jadi kurang dari 1 menit kemudian ditambahkan di sana. Begitu. Jadi 30 itu sudah include di dalamnya. Kemudian kalau mau ditambahkan di video utuh juga boleh. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar, memperkenalkan diri dulu di layar, begitu baru mengajar bersama dengan anak. Begitu ya Bu Meisari. Jadi pastikan video tersebut ada, tapi Bapak Ibu tadi kurang dari 1 menit. Begitu. Oke, terus pertanyaan kedua tadi yang berkaitan dengan apa, Mbak Adriani? Pertanyaannya itu
Bu gurunya itu mengajar di sekolah swasta, Pak. Lalu apakah Oke, ya, muridnya sedikit itu bagaimana? ya. Ibu, ini karena posisinya nanti seluruh dokumen akan diunggah ke kementerian, maka Ibu cari yang aman saja. Jadi kalau bisa memang cari yang jumlahnya 10, begitu. Dan Ibu diperkenankan untuk misalnya ada meminjam dan lain sebagainya itu boleh, Bu. Silahkan. Jadi pastikan kita memenuhi kriteria yang diminta oleh kementerian, begitu. Nah, kalau yang ketiga tadi saya ingat, jadi untuk mengajar, kalau ibu itu memang ada di wali kelas rendah, terus ingin mengajar di kelas tinggi boleh atau tidak? Boleh, boleh. Tapi pastikan anak-anak yang ibu ajar itu juga punya kedekatan dengan ibu. Jadi nanti jangan sampai juga ibu merasa dipersulit oleh anak-anak malahan, karena kan nggak kenal. Ibu kan wali kelasnya di kelas 3 misalnya ya, yang kenal dengan ibu kan anak-anak kelas 3 gitu. Ntar tiba-tiba masuk di kelas 6, nah anak-anaknya malah berulah, nah, ibu malah bingung kan begitu. Jadi boleh, kalau masalah bolehnya boleh, silahkan saja. Begitu. Baik, lanjutnya 3 termin berikutnya Mbak Ardiani dibuat cepat aja ya Mbak. Ya, Kamu baik. open mic terus saja. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Yuwarni. Ya. Silakan Ibu Yuwarni. Maaf Bu, tadi pertanyaan saya sudah yang ketiga tadi. Oh iya, maaf. Ibu, maaf Bu. Selanjutnya yaitu adalah Ibu Puji Rahayu, dipersilakan. Ibu Puji Rahayu, silakan on mic. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya, saya ingin menanyakan itu kalau apa namanya video perkenalan itu menyertakan nama SD yang tempat kita ngajar itu wajib atau tidak. Terus kalau yang diajar misalnya lebih dari 10 anak, misalkan 12, itu boleh apa tidak, Pak? Terima kasih. Iya. Baik. Ye, lanjut. Selanjutnya yaitu Ibu Lia Indraswati, dipersilakan. Terima kasih Bu. Mohon maaf, saya itu akan bertanyanya gini Bu. Saya ini kan PPG ini campur dengan diklat di kementerian itu PM. Lalu RPP yang saya unggah itu kalau sama dengan PM bagaimana Ibu? Apa boleh ya Bapak ya? Karena yang di PM itu kan kita ada kelompok kelas rendah dan kelompok kelas besar. Kebetulan saya kelompoknya kelas rendah. Nanti takutnya ketika Pak dosennya itu tahu, loh ini kok sudah diunggah di diklat PM, bagaimana nih Bapak? Terima kasih seperti itu. Ya. Baik, Satu lagi. terima kasih. Selanjutnya Ibu Rike Verji, dipersilakan on mic Ibu Rike. Terima kasih untuk waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mau menanyakan untuk guru SD kan mengajar beberapa mata pelajaran. Itu apakah memilih bebas atau ditentukan atau bagaimana? Terus untuk selanjutnya, asesmen diagnostik katanya harus ditampilkan. Kan sudah ada tabel hasilnya. Itu apakah harus ditampilkan di video apa hanya di modul ajarnya saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk yang pertama tadi kelas itu minimal 10. Jadi kalau lebih ya boleh. Minimal saya punya uang 5.000, punya 50 juta ya boleh, boleh banget. Siapa yang nggak boleh? Gitu ya. Jadi itu minimal, namanya minimal. Oke. Terus berikutnya, tadi sudah ada kriteria tentang nama SD. Apakah harus disampaikan? Ya harus disampaikan. Harus disampaikan itu Bu. Jadi silahkan disampaikan di sana. Baik. Terus tadi yang tentang Bulia tadi boleh dibantu Mbak Adriani? Baik Pak Gama, jadi Bu Lia ini adalah PPG juga dengan campur diklat Ya. di PM. Oke. Nah, RPP-nya bagaimana? Ataukah sama di PM Ya. atau tidak apa-apa? Ya, aku udah nangkep Mbak. Untuk amannya Bu, ini saya apresiasi Bu Lia sangat jujur. Biasanya yang gitu malah diem-diem Bu. Wah, Ibu nggak ada ngomong sih di sini. Gitu ya. Itu
Untuk amannya mohon beda. Gitu. Untuk amannya mohon beda. Mohon Ya. beda gampang, ganti aja materinya. Oh Gampang gitu dan ya mudah Bapak. tahu. Iya. Soalnya Begitu. sama Pak, unggahnya juga sama, tanggalnya juga sama, September juga sama. Jadi Oh, kami tuh di atas itu diklat PM, di bawahnya itu PPG gitu Bapak. Terima ya. kasih. Ya oke kan metodenya bisa sama ya. Satu ngajar bahasa Indonesia, satu ngajar PS lah gitu lah enak lah ya gitu Bu. Ya, Itu terima ya. kasih Bapak. Oke. Terus tadi pertanyaan menarik dari Mbak Rike tadi yang tentang menarik tapi lupa saya itu. Saya itu pelupa Bapak Ibu. Apa Mbak? Di SD itu tentang asesmen Diana Oh, Viernya, tampilkan video atau modul aja. modul ajar saja. Hanya di modul ajar saja. Hasilnya ya Bu Rike ya. Hasilnya di modul ajar saja begitu. Oke, harapannya nanti Ibu itu menampilkan di video aslinya ya Ibu. Menampilkan di video itu dengan pengelompokan kelas tadi loh. Jadi grouping kelasnya itu tuh sudah berdasarkan asesmen diagnostik itu. Gitu. Oke. Oke. Untuk Baik. mapelnya, Pak. Oh, mapelnya bebas. Ibu boleh Ya. pilih. Oh. Bebas. Kami tidak tidak apa namanya ya, tidak menentukan begitu. Tapi pastikan ini ya, ibu bapak sekalian kan ujian itu untuk bapak ibu nggih, tapi mohon juga nanti memikirkan siswa ya. Jadi maksud saya siswanya juga jangan dikorbankan kalau dia sudah punya materi yang itu ya terus diikuti saja perjalanannya begitu. Jadi siswanya juga terlayani, kepentingan bapak ibu juga terlayani begitu. Baik, Terima kasih. lanjut ya. Lanjut Mbak Adriani 3. Baik, kepada Ibu Rizka dipersilakan. Atau ini Baik, langsung saya jawab aja ya biar nggak lupa. Baik, yuk Ya, Bu. baik Pak. baik Bapak, saya izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan apakah ketika membuat video boleh menggunakan speaker aktif dan menggunakan miking speaker atau wireless Pak? Yang seperti pemandu wisata gitu loh Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Pengalamannya feedback Bu. Jadi kalau Ibu bisa memastikan bahwa rekaman Ibu tidak feedback ya boleh, silakan saja. Tapi pengalaman yang pernah saya temui di UKIN PPG sebelumnya itu suaranya jadi double, jadi si pengujinya jadi nggak dengar si gurunya ngomong apa. Jadi hati-hati saja Bu. Kalau memang mau pakai itu pastikan alat Ibu tidak feedback gitu aja. Baik Bapak, Lanjut. terima kasih banyak. Ya, Dipersilakan untuk Bapak Gagan Rizky. ya. Bapak Gagan Rizky, silakan on mic. Halo, selamat siang. Selamat sore. Pak. Izin bertanya, untuk pembuatan video, kira-kira apakah diperbolehkan ketika saya menyimpan beberapa kamera belakang sama depan? Tapi untuk di video utuh saya akan menggunakan kamera di belakang kelas mungkin. Nah, ketika untuk kamera yang lainnya itu dipergunakan untuk di video edit. Mungkin itu pertanyaan saya agar lebih menarik video editnya. Mungkin demikian. Baik, siap. Boleh Pak, diperbolehkan. Tapi nanti sama seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa kegunaannya hanya di video edit. Karena di video utuh kan memang hanya satu kamera statis saja. Boleh, sangat boleh sekali. Apalagi nanti fungsi yang akan Bapak gunakan adalah untuk zoom in, zoom out pekerjaan siswa. Jadi fungsi dari banyaknya kamera itu lebih tolong dicondongkan kepada pekerjaan siswa. Jadi Bapak dapat mengekspos pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Gitu. Jadi boleh sekali. Baik. Lanjut, Mbak. Lanjut kepada Ibu Kumala. Dipersilakan Ibu Kumala on mic. Baik, karena tidak ada jawaban, lanjut kepada Ibu Istiana Pratiwi. Ya, terima kasih Bapak. Saya izin bertanya untuk pembuka itu berdoa ya untuk di sekolah saya itu rata-rata beragama Islam semua, sedangkan saya pribadi
gurunya beragama Kristen. Bagaimana cara untuk berdoanya mengikuti mereka atau saya berdoa sendiri? Terima kasih. Oke. Ya, sama ini memang beberapa yang diangkat sampai ke level nasional. Kalau saya lebih gampangnya begini, Bu. Kalau memang di dalam satu kelas tersebut, warga sekolahnya, warga kelasnya ya, warga kelasnya itu kan bukan hanya siswa, termasuk guru. Lebih dari satu, silahkan menggunakan bahasa Indonesia saja. Begitu. Tapi kalau memang keseluruhan dari warga kelas tersebut memang hanya ada dalam satu agama, dipersilahkan. Tapi sebenarnya tidak menjadi masalah. Kalaupun misal ibu bisa meminta tolong salah satu anak untuk melafalkan doa, ya enggak apa-apa juga begitu. Yang perlu dikendalikan adalah waktu. Jadi pastikan ibu juga kendalikan waktu sehingga bisa tetap berjalan. Begitu Bu Bu siapa tadi ya? Ya, begitu ya Bu Istiana. Ya, Terima kasih. lanjut. Baik, selanjutnya kepada Ibu Dwi Ajeng. Kepada Ibu Dwi Ajeng, dipersilakan on mic untuk bertanya. Ibu Dwi Ajeng, dipersilakan bertanya. Oh, sepertinya mic-nya ini ya. Ya, kita lewati saja kepada Ibu Maulida Anggraina. Ibu Maulida. Baik, Pak, saya ingin izin bertanya mengenai mitra pembelajaran. Misal saya berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, karena kan dia lebih kreatif mungkin dalam membuat prakarya. Jadi untuk rekan sejawat saya nanti boleh masuk ke dalam video pembelajaran, Pak, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini saya sambil ketawa ya Bu ya. Maksudnya begini Bu, ingat loh yang sedang jadi selebritinya Ibu. Jadi kalau sampai memasukkan orang lain dan dia lebih cetar membahana, nah pengujinya mau menilai siapa? Hati-hati ya Bu, jadi pastikan kalau mau memasukkan di sana boleh-boleh saja masuk di sana. Tapi yang dinilai Ibu. Yang dinilai itu Ibu, bukan si orang lain yang masuk ini gitu. Jadi silahkan kalau mau masukkan di sana, pastikan kriterianya cocok, lebih ini ya nanti kalau anaknya malah lebih senang sama dia, piye? Saya sebagai penguji harus menilai siapa. Begitu ya Bu ya. Lebih ke sana. Jadi monggo dipersiapkan dengan baik. Prinsipnya betul boleh masuk ke dalam frame tersebut. Tapi kembali lagi tolong diingat yang dinilai adalah ibu begitu. Terima kasih. Lanjut. Baik, selanjutnya kepada Ibu Nita Purnamasari. Ibu Nita Purnamasari, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak bertanya. Yang pertama itu yang berkaitan tadi Pak, maaf kurang jelas tadi. Untuk yang asesmen non-diagnostik, untuk mengetahui kelompok seperti gaya belajar, itu berarti tidak masuk di video ya. Tapi buktinya itu di modul ajar itu hanya berupa tabel nama-nama saja sesuai dengan gaya belajar atau juga hasil diagnostik per anaknya itu dilampirkan Pak. Untuk yang kedua, itu untuk pembuatan video edit maupun video pool, itu boleh dalam satu pembelajaran atau bisa di lain waktu. Kalau di lain waktu mungkin ngezoomnya gurunya itu dapat gitu Pak. Pripun nggih, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Bu Nita nggih. Yang pertama Bu, hanya di modul ajar saja hasil asesmen diagnostik dan sudah dalam bentuk rangkuman bukan data mentah. Jadi betul dalam bentuk tabel gitu ya. Baik itu asesmen diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non kognitif. Ada dua jenis asesmen diagnostik ya. Kemudian berikutnya ini tadi video dilakukan satu kali Bu. Jadi tidak untuk dipotong. Di video utuh itu berjalan 2 JP langsung begitu. Jadi ini siaran langsung Bu. Gitu. Siaran langsung, tidak ada kick off, nggak ada siaran ulang. Langsung pada saat itu 2 JP langsung selesai. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kepada Bapak Asep Adhari. Ya, terima kasih Ibu. Izin bertanya Bapak, untuk lampiran itu kan
dimasukkan asesmen diagnostik ya Pak ya. Nah, apa di lampiran itu perlu dimasukkan format asesmen yang lainnya seperti for learning, as learning ataupun yang lainnya? Dan apakah di modul ajar itu terdapat bahan ajarnya atau tidak? Dan saya juga ingin bertanya Bapak, ketika video itu di bagian pendahuluan, apakah diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau tidak, Pak? Ya, sekian. Baik, terima kasih. Untuk assessment yang lain harus Pak masuk di sana. Instrumennya tadi yang saya sampaikan itu adalah kalau assessment diagnostik itu hasilnya. Tapi kalau yang lain itu kan dalam bentuk perangkatnya. Assessment kognitif, assessment afektif, dan lain assessment yang mencangkup dari tujuan pembelajaran itu masuk di sana. Kemudian untuk bahan ajar, betul Pak, masuk juga. Tapi pastikan bahan ajar yang Bapak masukkan itu bukan terus semua sehingga nanti RPP-nya itu bisa 100 lembar gitu. Enggak, jadi mohon dikelola sehingga poin-poin yang dapat dimasukkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Begitu ya. Oke, terus berikutnya tadi untuk menyanyi lagu wajib atau lagu nasional, Bapak Ibu sudah sejak kurikulum Merdeka itu menyanyi lagu nasional ini disesuaikan dengan materi yang akan diajar. Jadi bukan menjadi keharusan wajib harus ada nyanyi lagu nasional, tapi disesuaikan dengan materinya. Jika misal materinya itu memang tentang mempelajari 5 sila pada Pancasila, ya terus menyanyi Garuda Pancasila, ya itu cocok banget, silahkan dilakukan. Tapi kalau tidak, ya tidak wajib begitu. Baik, lanjut. Kepada Ibu Citra Irma Sari, dipersilakan. Dipersilakan Ibu Citra. Ya, Bapak, aku mau bertanya, kan tadi kata Bapak tidak wajib untuk menyanyikan lagu wajib nasional, pokoknya sesuai dengan Materi. RPP yang dibuat, ya materi yang dibuat. Nah, misalkan di yang saya lihat di TikTok gitu ya Pak, pembelajarannya mereka menggunakan seperti apa ya, menyanyikan di tengah-tengah pembelajaran ada ice breaking kayak gitu Pak. Apakah boleh? Ya, baik. Jadi Terus yang kedua Pak, aku juga mau. Ya, lanjut. Ya, lanjut Pak. Yang kedua, dari dalam perkenalan mahasiswa itu, apakah videonya satu dengan yang 2 JP itu apa yang 11 menit dipisah Pak, yang diuploadnya? Oh, ya, Terima baik. kasih. Ya, yang pertama tadi tentang ice breaking. Ini beda ya Bapak Ibu dengan lagu nasional ya. Kalau ice breaking ini Bapak Ibu justru diminta atau disarankan di dalam video pembelajaran ada ice breaking. Begitu. Ini malah justru disarankan karena sepanjang 2 JP itu bisa jadi konsentrasi siswa itu sempat turun gitu kan ya. Nah, ini disarankan justru ice breaking. Ini beda ya dengan pertanyaan Pak Asep tadi sepertinya ya tentang lagu nasional. Keduanya beda. Kalau ini ice breaking. Kalau ice breaking justru disarankan. Baik, lanjutnya apakah jadi satu video perkenalannya? Ya, jadi satu. Tuh. Lanjut, Bapak, Mbak. satu lagi boleh? Yang lain dulu, Bu. Sudah 2 tadi. Ya, kasihan yang lain. Baik. Persilakan kepada Bapak Joni Abdillah. Baik, terima kasih Bu. Dan mohon bertanya Bapak, untuk pertanyaan saya, apakah bolehkah ketika saya waktu direkam itu kan menempatkan satu kamera statis ya Pak ya? Dan kalau saya sambil bawa satu HP lagi waktu ketika anak mengerjakan, itu kemudian saya gunakan untuk merekam ketika anak mengerjakan guna untuk dimasukkan ke video edit, apakah boleh Pak? Boleh, Pak. Boleh, asal gurunya Boleh. nggak keribetan ya. Gitu. Oh, iya, ya. Dan satu lagi Pak, untuk hasil nanti kan mungkin dari kita nanti dari pembelajaran kan ada hasil mungkin hasil asesmen formatif atau produk ya Pak ya. Apakah harus dilampirkan atau tidak ya Pak? Hasil anak pada saat itu.
Iya, dilampirkan di modul ajar. Oh, modul ajar kan belum terjadi pembelajarannya, Pak. Oh ya, berarti tidak perlu dilampirkan ya Pak ya, apabila Kan sudah. itu Oh iya, iya, iya. planning. Iya. Iya, iya. Terima Oke, kasih Pak. lanjut. Baik, kepada Ibu Rosa Febriana dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin Bapak untuk bertanya. Saya ini kan ngajar di SD, tapi saya tidak mempunyai kelas. Kemudian nanti misal pengambilan videonya itu, saya kebetulan mengajar mapel seni rupa. Apakah boleh saya mengambil mapel seni rupa? Mohon solusinya. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Suryani. Ini malah saya diingatkan ini poin penting juga. Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu usahakan mohon 5 mupel bidang ke SD-an. Makasih ya Bu Suryani, saya kelupaan. 5 mupel bidang ke SD-an. IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PKN. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi mohon mendahulukan materi-materi tersebut. Hati-hati Bapak Ibu yang dari PJOK, mungkin juga Ibu Suryani yang dari ini, karena judulnya guru SD. Guru SD itu 5 mupel bidang ke-SD-an yang ditekankan. Saya ulangi nggih Bapak Ibu, 5 mupel bidang ke-SD-an, IPA, IPS, Matematika, PKN, Bahasa Indonesia. Begitu Bu Suryani, jadi kalau bisa koordinasi untuk Ibu Suryani mengajar salah satu dari 5 itu. Daripada nanti kenapa-kenapa penilaiannya. Begitu nggih Bu? Pak, mungkin bukan Ibu Suryani yang tadi. Saya Oh Ibu ya, Rosa Febriana. oh Bu Rosa, ya. Gitu nggih Bu Rosa nggih. Nggih. Berarti Ya. seni rupa tidak disarankan nggih, Pak? Tidak disarankan. PJOK tidak disarankan. Baik, matur nuwun. Ya, baik. Bahasa Inggris pun tidak disarankan ya Bapak Ibu, karena itu materi minor di SD. Baik, Kalau lanjut. pendidikan Pancasila, Pak. Waduh, tadi udah 5, udah. Silakan nanti dilihat rekamannya saja. 5 tadi udah tak sebutin. Lanjut. Baik, selanjutnya kepada Bapak Muhammad Ridwan Siddiq dipersilahkan. Baik, mohon izin bertanya untuk kerangka modul ajar itu mohon izin barangkali ada ketentuannya seperti itu. Kerangkanya harus seperti ini gitu. Demikian, terima kasih. Baik, kerangka modul ajar yang pertama disesuaikan dengan yang ada di web kementerian, Pak. Jadi kurikulum Merdeka sudah keluarkan juga, Bapak mohon akses. Pasti kemarin kalau ngerjain bener-bener di LMS Mandiri harusnya Bapak nemu. Terus yang kedua, yang pembelajaran mendalam itu juga sudah ada. Bapak tinggal ketik di webnya kementerian sudah muncul itu ada kerangka untuk kurikulum pembelajaran mendalam. Nah, tapi yang lebih penting dari itu adalah yang dipakai di sekolah selama ini. Begitu, karena Bapak Ibu guru tertentu. Berbeda dengan prajab ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru tertentu. Jadi kriteria yang dipakai adalah yang dipakai sekolah selama ini. Begitu. Cuma kalau Bapak Ibu ingin melihat yang disesuaikan oleh pemerintah, ada, sudah muncul di permen-permennya, di website kementerian juga sudah ada. Dan seharusnya kemarin kalau Bapak Ibu mengerjakan yang di pembelajaran mandiri, pasti menemukan. Begitu. Begitu nggih, Pak, matur nuwun. Lanjut, Mbak. Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ini 10 menit lagi nggih tanya jawabnya. Mungkin tidak bisa semua, nanti bisa ditampung di Telegram, kemudian ditanyakan lewat wali studi, wali kelas. Baik, Mbak Adriani lanjut. Baik, silakan kepada Ibu Siti Mutikoh dipersilahkan. Selamat sore Bapak, izin bertanya. Saya kan mengajar di SLB. Nah, untuk SLB, aturan dalam kelas maksimal 8. Walaupun siswa saya lebih dari 8. Lah, apakah itu harus tetap minimal 10 atau bagaimana? Kemudian untuk alokasi waktu di SLB, 1 JP itu 30 menit, berarti boleh apa tidak? Kalau biasanya aturan kan 35. Terima kasih. Tapi ini SDLB nggih, Bu ya? SDLB nggih. Oke, baik.
Bu Siti, Mbak Adriani, dan Mbak Evi, tolong catat pertanyaan Bu Siti. Saya perlu pastikan ke tim pengelola dulu. Bu Siti, saya nggak bisa jawab, Bu. Saya takut nanti kalau salah, karena ini konteksnya SDLB. Beda dengan yang lain ya. Apakah diperkenankan atau Ibu memang harus pinjam SD? Begitu ya. Karena ini kan konteksnya bukan yang di pendidikan luar biasa ya, Bu. Ini kan memang PGSD reguler. Sore ini saya belum bisa jawab. Biar ditampung rekan-rekan mahasiswa. Nanti saya akan tanyakan tim pengelola. Info lebih lanjut akan di-post Mbak Ardiani dan Mbak Evi di grup Telegram ya, Bu. Nanti mohon cek. Oke, terima kasih Pak. Thank you, Bu Siti. Lanjut. Ya, Baik, kepada Ibu Suryani, dipersilakan. Ibu Baik, Suryani. terima kasih. Mohon maaf, ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Tadi kan saya agak telat masuknya. Modul ajar atau RPP, kemarin kan waktu mengerjakan modul ajar itu ada deep learning dan inquiry. Tetapi untuk pendalaman yang mendalam, setelah kami kan masih menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah untuk praktek saya bisa tetap menggunakan kurikulum Merdeka ataukah yang deep learning itu? Terima kasih. Ya, Bu Suryani tadi udah dijelaskan kurikulumnya tidak dibatasi, dah begitu ya. Nanti silakan putar ulang YouTube-nya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ini Bapak. kalau mahasiswa saya sudah nggak dengerin dari tadi. Ya, oke. Lanjut. Ya. Baik, kepada Ibu Maria Angelica, dipersilahkan. Ibu Maria Angelica. Baik, selamat sore, Shalom. Halo Mbak. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan. Ini saya masih kurang paham Pak terkait dengan hal teknis, yang mana itu adalah video perkenalan. Beberapa video yang saya simak dan juga beberapa video persiapan dari teman-teman yang sebelumnya, itu video perkenalan itu direkam berbeda dari 2JP tadi. Tapi tadi Bapak sampaikan, video perkenalan itu masuk ke dalam 2JP atau video full. Nah, pertanyaan saya, ini kan nanti ada sesi pendahuluan. Nah, apakah itu kami masuk dulu lalu perkenalan di depan kamera lalu keluar lagi ataukah seperti apa, Pak? Ini hal teknis. Terima kasih, Bapak. Baik, ya. Sebenarnya tidak ada yang baku, Bu. Jadi yang penting adalah manajemen waktu. Kalau Ibu memang mau perkenalan dulu, kemudian keluar dulu, kemudian masuk lagi, nggak masalah. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting manajemen waktunya. Mau dipisah pun sebenarnya juga nggak masalah. Sekali lagi manajemen waktunya. Kan Ibu cuma punya 2JP tersebut. Dan di video itu, saya pikir begini, Bapak Ibu sekalian. Perkenalan itu kan tidak lama ya. Jadi, asal Bapak Ibu memperkenalkan langsung to the point dan tidak lama, itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan sampai mengurangi sekian banyak begitu. Nah, perkenalannya kan cuma nama lengkap, asal LPTK, NIM, dan sekolah yang diajar. Sudah. Cuman itu saja. Itu cepat sekali itu kalau perkenalan begitu. Begitu ya, Bu. Jadi mohon tidak perlu khawatir terkait penempatan-penempatan itu. Yang jelas, Ibu diminta untuk melakukan perkenalan kurang dari 1 menit. Begitu. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke. Baik, selanjutnya kepada Ibu Anggun Lestari, dipersilahkan. Mbak Ardiani sambil lihat waktunya ya. Baik, Pak Gamal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore, Bapak. Di sini saya akan bertanya berkaitan dengan video pembelajaran itu, apakah pakai long attitude yang sesuai dengan tempat kita mengajar. Terus pada saat kita waktu melakukan video pembelajaran itu menggunakan penguji atau tidak pada saat kita itu melakukan video pembelajaran. Jadi ada pengujinya apa tidak begitu. Oke, baik. Enggak, baik. Yang pertama tadi nanti mohon diulang ya, saya belum nangkap. Yang tentang penguji tidak, Bu. Ini seperti Ibu mengajar biasa tapi direkam. Bedanya cuma itu toh. Jadi sama seperti Ibu mengajar biasa tapi direkam. Dah, begitu saja. Yang pertama tadi apa, Bu? Yang long attitude apa? Iya, biasanya kan
kadang ada yang kameranya itu pakai long attitude gitu loh, Pak. Ini baik. Kalau untuk jenis kamera, monggo. Bahkan kamera handphone pun tidak masalah, Bu. Yang penting kriterianya adalah suaranya jelas, gambarnya jelas, suara siswa masuk. Udah, itu toh. Gitu, Bu. Oh, begitu ya. Ibu mau sewa videografer nganten juga boleh. Silahkan aja. Wes. Tak begini. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya. Oke. Iya. Terima kasih ya, Bapak. Nah, lanjut. Baik, kepada Ibu Aprilia Andani Putri dipersilahkan. Baik, Bu, terima kasih kesempatannya. Pak, saya mau bertanya terkait posisi kamera. Apakah ada ketentuannya harus center sehingga seluruh ruangan terlihat? Apa boleh dari pojok ruangan begitu, Pak? Terima kasih. Baik, kalau saran memang dari pojok ruangan, Bu. Yang penting kriterianya ini gini. Dokumen ibu bapak sekalian akan diunggah secara nasional, sehingga yang akses itu nggak cuman bapak ibu. Saya sebagai penguji juga ngakses, tim pengelola dan lain sebagainya. Maka yang perlu diperhatikan adalah siswa. Siswanya jangan sampai di close up. Nah, itu memang aturan perlindungan anak ya. Siswanya dalam konteks mereka dalam kerumunan dan tidak di close up wajah. Begitu saja, Bu. Jadi kalau penempatan pastikan seluruh siswa nampak semua. Kalau Ibu punya 20 siswa, ya siswanya nampak 20. Begitu. Kalau Ibu punya 10 siswa, tadi minimal 10 ya. Ya, nampak 10. Begitu. Dan kemudian Ibu sebagai pengajar juga nampak di sana. Itu saja kriterianya. Kalau tentang peletakannya di samping kiri, kanan, tengah, dipersilakan. Yang penting ruangan tersebut akan terlihat dan tadi siswanya terlihat. Begitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Lanjut. Baik, 2 lagi selanjutnya. ya, Mbak? Bagaimana, Pak? 2 lagi. Ya, baik. Selanjutnya kepada Ibu Diah Adaninggar, dipersilahkan. Ibu Diah. Ya, selamat sore. Sore. Ya, terima kasih kesempatannya. Di saat kita melakukan UKIN itu, apakah harus ada proyektor gitu ya? Baik. Sebenarnya tidak wajib, Bu, sesuai dengan bagaimana Ibu mengelola kelas tersebut. Tetapi kan untuk kejelasan, jadi kalau guru SD, bahkan sebenarnya disarankan Bapak Ibu menggunakan papan tulis. Jadi papan tulis mohon tidak kosong ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu, saya malah justru diingatkan. Jadi papan tulis mohon tidak kosong. Jadi tapi ini saran ya Bapak Ibu sekalian, bukan harus gitu, tidak. Nah, kalau penggunaan LCD atau proyektor ini ya disesuaikan saja. Kalau memang membutuhkan hal tersebut ya perlu ditampilkan, kalau tidak ya tidak, begitu. Tapi ini kan cukup membantu ya LCD Oke, proyek. terima kasih Bapak. Baik, satu lagi Mbak Yani. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Agus Kusnandi. Bapak Agus Kusnadi. Baik, tidak ada tanggapan. Dipersilakan kepada Bapak Asep Adhari. Asep tadi sudah kayaknya ya, bukan? Saya sudah tadi. Oh, sudah tadi Pak Asep. Baik, kepada Ibu Eka Fauzia. Tidak ada tanggapan. Kepada Ibu Elisri Rahayu, dipersilakan. Oh, Pak, bisa. Kepada Bapak Abdul Sopa, dipersilakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, Ibu. Bapak, ini terkait di RPP. Di sini saya mencantumkan di penugasan akhir, di kegiatan penutup, itu
memberikan siswa pertanyaan terakhir atau mengerjakan soal-soal terakhir untuk dikerjakan di rumah. Itu kira-kira bisa nggak itu, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Abdul Sopa, malah itu yang benar, Pak. Justru itu yang benar. Jadi Bapak Ibu mengapa mengenal ada PTK? Karena sebenarnya RPP kita itu harusnya bersiklus. Siklusnya ditutup dengan homework, pekerjaan rumah. Tapi pekerjaan rumah sering salah kaprah dengan mengulang materi hari ini. Bukan, pekerjaan rumah itu adalah untuk materi berikutnya. Ya, oke, siap. Jadi Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti sekiranya ada yang krusial, mohon dapat diketik di Telegram. Mbak Adriani dan Mbak Evi dapat mengkoleksi. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang belum terbahas sekarang, itu bisa saya tanyakan tadi. Mohon diingatkan yang pertanyaannya Bu Siti, karena cukup krusial yang tentang SDLB, begitu, karena berbeda dengan SD. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu dapat membagi waktu dengan baik persiapan UKIN. Semoga sama seperti di awal OMB, masuk bersama, lulus bersama nggih Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan pastikan tetap bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.